Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menambah wawasan, pengetahuan, ilmu kita tentang hal yang diwajibkan kepada kita, yaitu ibadah sholat, ibadah yang sangat penting bagi kehidupan kita, ya, ibadah yang sangat penting di dalam apa yang diwajibkan bagi kita sebagai umat Islam. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita, yang mana sebelumnya kita membahas tentang syurutul qudwah, syarat-syarat ketika kita ingin melaksanakan sholat dengan jamaah, ya, melaksanakan sholat bersama dengan jamaah orang-orang muslim yang lain. Disyaratkan di sini beberapa syarat yang telah mungkin sedikit kita bahas, dan insya Allah kita lanjutkan di dalam syarat yang berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa diberikan manfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah dunia, berkah akhirat, amin ya rabbal alamin. Di sini kita memulai melanjutkan dari pembahasan yang kemarin, masuk di syarat yang ketujuh. Ketika seseorang itu ingin melaksanakan sholat jamaah, atau dikatakan iqtida dengan imam, mengikuti sholatnya imam, disyaratkan di sini syarat yang ketujuh adalah ijtama'a bi masjidin au fi maqamin. Ya, di sini dibagi menjadi dua bagian, yang mana ketika kita ingin mengikuti sholatnya imam atau sholat berjamaah, kita harus, yang pertama disebutkan, dibahas, harus kita ini bersama imam berkumpul di dalam masjid, harus satu masjid, ya, harus satu masjid, ya, dengan syarat apa? Yushtaratu ayyumkinul istitroku adatan ilal imam. Sekiranya kita ini bisa sampai atau bisa menuju ke tempatnya imam, walaupun di masjid yang sangat besar, imam berada di depan, kita berada di belakang. Maksudnya apa? Yumkinul istitroku adatan ilal imam, ya, apa maksudnya? Kita ini bisa sampai berjalan atau bisa sampai kepada tempatnya imam, walaupun di sini dikatakan walau bizwirorin wan aitof, walaupun dengan membelakangi kiblat atau berpaling dari kiblat, selama tempatnya itu berada di satu masjid, itu tidak masalah. Ya, maksudnya apa? Mungkin untuk bisa menyampaikan kita ini kepada imam, di sini dijelaskan, semisal masjidnya tersebut ternyata apa? Disekat atau ada tembok, akan tetapi temboknya tersebut nafidah ilaihi, temboknya tersebut bisa menyampaikan makmum tersebut kepada imam, sekiranya di situ ada pintunya, ya, bahkan di sini dikatakan walaupun meskipun pintunya tersebut ditutup, tidak masalah, ya, entah ditutup dari awal atau ditutup ketika dia ini dalam keadaan sholat. Ya, sedikit anak gambarkan di sini. Semisal ketika ada seorang imam yang berada di tempat mihrab, kemudian seorang makmum berada di belakang, ya, berada di belakang. Anggaplah di terasnya masjid, akan tetapi teras tersebut termasuk dihukumi sebagai masjid. Kemudian ketika mau menyampaikan, ya, jalan dari makmum untuk menuju imam tersebut, di situ ternyata ada tembok, ya, ada pintu, ya, tembok terus pintu, itu tidak masalah walaupun pintu tertutup. Sah jamaahnya seorang makmum yang sholat di belakang tadi, sedangkan imam sholatnya di
mihrab. Ya. Akan tetapi di sini dibahas seandainya bangunan tersebut atau tembok yang menghalangi tersebut nggak bisa menyampaikan makmum kepada imam, seandainya itu semua di luar sholat, maka jamaahnya makmum untuk mengikuti sholatnya imam ini tidak sah. Ya, semisal seperti tadi, seorang makmum sholat di belakang sedangkan imamnya berada di mihrab, dan ketika menuju jalannya makmum ini, ketika ingin menuju imam, ternyata di situ ada bangunan atau sekat atau tembok yang tidak bisa menghubungkan antara makmum ke imam. Semisal nggak ada pintunya sama sekali. Ya, semisal nggak ada pintunya sama sekali, maka hal yang seperti ini dikatakan tidak sah jamaahnya. Walaupun adanya nafidah, apa nafidah itu? Jendela yang bisa memungkinkan makmum ini bisa melihat imam. Ya, di sini tidak bisa. Ya, syarat di sini adalah harus mungkinnya seorang makmum bisa menuju tempatnya imam seakan-akan ketika di luar sholat. Ya, baru tempat yang seperti ini ketika berada di dalam satu masjid boleh seorang makmum untuk ikut sholatnya imam walaupun di situ ada penyekat atau ada tembok. Ya, akan tetapi tembok tersebut masih nafidah, bisa digunakan lewat semisal ada pintunya atau yang semisalnya. Ini ketika seorang makmum berada satu masjid bersama dengan imam, maka tidak ada tambahan syarat. Ya, syaratnya cuma satu tadi yang telah kita bahas. Ya. Akan tetapi kemudian kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu berkumpulnya seorang makmum dan imam ini di tempat yang satu, tapi tempat tersebut bukan masjid. Maka di sini disyaratkan jaraknya antara imam dan makmum tidak boleh lebih dari 300 dhira atau 300 hasta, 300 lengan. Ya, sekiranya anggaplah satu lengan ini mungkin satu jangkaan, maka jaraknya antara imam dan makmum tidak boleh lebih dari 300 langkah. Ya, kurang lebih ukurannya seperti itu. Kemudian di sini juga dikatakan disyaratkan seorang seandainya di situ ada penyekat dan penyekat tersebut masih bisa menyampaikan kepada imam, menyampaikan makmum kepada imam, disyaratkan di sini sampainya seorang makmum kepada imam harus tanpa membelakangi arah kiblat. Ya, seandainya itu semua di luar sholat, maka ini baru dikatakan sah ketika ini tempatnya di luar masjid. Ya, ketika ini tempatnya di luar masjid. Kemudian di sini dibahas, nah terus dari mana dihitung 300 dhira tadi antara jaraknya imam dengan jaraknya masjid? Di sini ketika antara yang sholat itu cuma imam dan makmum, maka itu jelas dihitung dari akhirnya imam itu berdiri sampainya kepada makmum, ketika itu semua di luar masjid harus tidak boleh lebih dari 300 dhira. Ya. Akan tetapi ketika seandainya di sini disebutkan di situ ada imam dan beberapa makmumnya yang ada di belakangnya, yaitu bersof-sof, maka dihitung jaraknya di sini bukan antara imam sama makmum tadi yang jauh dari imam, akan tetapi dihitung dari akhir sof. Dihitung dari akhir sof itu sampai kepada makmum tidak boleh lebih dari 300 dhira. Kalau sampai lebih, maka ini tidak bisa dikatakan jamaah dan jamaahnya tidak sah. Kemudian ketika seandainya imam sholat di dalam masjid, ya, kemudian sedangkan makmum sholat di luar masjid, maka dihitung dari mana ini 300 dhira antara imam dan makmum? Dihitung dari akhir masjid sampai kepada makmum, itu tidak boleh lebih dari 300 dhira. Ya, maka ini penjelasan antara
jarak antara imam dan makmum tadi dengan perincian yang telah kita bahas ya. Kemudian ketika kita sholat atau ketika imam dan makmum tadi sholat di tempat yang satu dan tempat tersebut bukan masjid, disyaratkan syarat yang kedua yaitu an la yakuna bainahuma hailun yamna'u ru'yah aw usulal makmumi ilal imam ya. Nggak boleh ada hail yang bisa menghalangi pandangan dia kepada imam atau mencegah sampainya dia ini kepada imam. Ya, di sini dicontohkan. Maka tidak sah ketika ada seorang makmum yang ikut jamaah bersama imam di satu tempat. Akan tetapi di situ terhalang sesuatu yang pintunya asalnya itu terbuka. Ya, ketika pintu terbuka berarti tidak terhalang. Berarti bisa menyampaikan makmum kepada si imam sebagaimana yang telah kita bahas barusan. Akan tetapi seandainya pintunya ditutup, ketika ini tempatnya di luar masjid atau selain masjid, maka ini bisa menjadikan jamaahnya itu tidak sah. Ya. Ya. Akan tetapi seandainya pintunya tersebut ditutup ketika pertengahan dia ini melakukan sholat, di sini dikatakan tidak masalah. Karena di sini masuk di dalam kaidah yang pernah atau yang disebutkan oleh para ulama li'annahu yukhtafaru fid dawami ma la yukhtafaru fil ibtida. Ya, ini masuk di dalam permasalahan sesuatu itu masih dibolehkan ketika dilakukan di awal, akan tetapi ketika dilakukan di pertengahan maka tidak diperbolehkan. Atau sesuatu tersebut yukhtafaru fid dawam. Ana ulangi lagi. Sesuatu tersebut itu bisa dimaafkan atau diperbolehkan ketika sesuatu tersebut terjadi di pertengahan ibadah, akan tetapi ketika dilakukan di awal ibadah maka hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Contohnya seperti tadi, ketika imam sholat di satu tempat yang mana di situ ada pintunya dan ada hail, ketika pintu tersebut dibuka pertama kali sholat antara makmum dan imam, ya, kemudian pertengahan ternyata kok ditutup, maka ini masih sah jamaahnya. Akan tetapi kalau sudah ditutup di awal sholat, maka ini yang tidak sah. Ya, ikut sesuai dengan kaidah yang telah disebutkan oleh para fuqaha di sini. Ya, ini mungkin sedikit yang kita bahas tentang syarat ketika seseorang itu harus berkumpul di masjid atau berkumpul di selain masjid. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu nawa jamaah. Seorang makmum harus niat jamaah supaya benar-benar dikatakan sholatnya ini sholat jamaah dan mendapatkan pahala fadilahnya sholat jamaah. Ya, seperti mungkin jelas yang sering kita lafadzkan ketika sholat dan kita niatkan di dalam hati kita ketika sholat, yaitu semisal kita mengucapkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin jama'atan makmuman, atau yang sering kita lafadzkan itu adalah makmuman lillahi ta'ala. Ya, ini salah satu bentuk niat jamaah ketika kita mengatakan makmuman. Ya, ketika sholat kita itu berjamaah, akan tetapi niat kita nggak ada niat makmuman seperti tadi, yaitu tetap sholat kita dianggap sholat munfarid, sholat yang sendiri, dan kita tidak mendapatkan fadilahnya pahala sholat jamaah. Ya, kemudian syarat yang selanjutnya di sini dikatakan wanad manistawa ma shollayahu. Nazm atau bentuk sholat yang kita lakukan atau yang dilakukan makmum bersama dengan imam itu harus sholat yang sesuai gerakannya, yang sesuai urutannya. Ya, seperti seandainya imam melakukan sholat zuhur, si makmum melakukan sholat zuhur, atau bahkan seandainya
seorang imam melakukan sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah, kemudian makmum datang ikut makmum kepada orang yang melakukan sholat sunnah tersebut, itu tidak masalah, boleh-boleh saja dan sah jamaahnya. Ya. Karena kenapa? Karena urutan atau bentuk sholatnya itu sama. Ini yang dimaksud samanya bentuk sholat. Ya, gerakannya sama, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal dan lain sebagainya, ini masih sama. Adapun sholat yang tidak sama, ketika seseorang itu makmum kepada imam yang sholatnya itu berbeda di dalam urutan atau di dalam bentuk sholatnya. Seperti orang yang melakukan, ada seseorang yang melakukan sholat jenazah. Kemudian datanglah seseorang untuk ingin menjadi makmum kepada orang yang melakukan sholat jenazah. Maka ini yang dikatakan bentuk sholatnya antara makmum dan imam itu berbeda. Karena sholat jenazah di sini nggak ada ruku, kemudian juga nggak ada sujud, nggak ada julus. Maka ketika imam yang ingin melakukan sholat, yang sholatnya ini sholat yang ada duduk, ada julus, ada sujud, ada ruku, maka nggak boleh untuk ikut dengan imam yang sholatnya berbeda dengan bentuk sholatnya si makmum. Ini yang dimaksudkan di sini di dalam syarat yang ke-9 di sini. Ya, di dalam syarat yang ke-9. Kemudian kita masuk di dalam syarat yang ke-10, yaitu intafa bainal imami wal ma'mumi fuhsyul khilaf. Nggak ada perbedaan yang sangat buruk antara imam dan makmum. Apa perbedaan yang sangat buruk yang dibahas di dalam permasalahan jamaah di sini antara imam dan makmum? Di sini digolongkan ada beberapa bagian, ada beberapa macam. Ya, di sini disebutkan fuhsyul khilaf. Perbedaan antara imam dan makmum yang sangat buruk atau yang sangat tidak pantas, yang bisa menghilangkan syaratnya jamaah, di sini dikatakan imma liwujubil muwafaqati fiha fi'lan wa tarkan kasajdati tilawah, yaitu di sini seperti wajibnya seorang makmum itu muwafaqah, harus sama, harus sesuai dengan imamnya secara fi'lan apa yang dilakukan dan secara tarkan apa yang ditinggalkan oleh imam. Di sini dicontohkan seperti sajdati tilawah. Apa maksudnya di sini? Maka di sini kita bahas bahwasanya sajdatu tilawah itu ketika imam melakukan sajdatu tilawah atau sujud tilawah yang biasanya kita dengar, yaitu ketika seorang mendengarkan salah satu ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran, maka bagi kita yang mendengarkan atau bagi imam yang melakukan sholat di situ disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Di sini yang dimaksud adalah ketika imam melakukan sujud tilawah, maka tidak boleh bagi makmum untuk tidak melakukan sujud tilawah. Begitu juga sebaliknya, ketika imam tidak melakukan sujud tilawah, maka tidak boleh bagi makmum untuk melakukan sujud tilawah ketika imamnya tidak melakukannya. Ini yang disebutkan fuhsyul mukhalafah, perbedaan yang sangat buruk antara imam dan makmum. Ini ketika berbeda seperti itu di dalam hal ini, maka makmum itu bisa dikatakan jamaahnya tidak sah dan tidak memenuhi syarat. Ya, karena kenapa? Karena dia tidak muwafaqah, tidak sama di dalam bersama dengan sholatnya imam, di dalam apa yang wajib dia samakan dengan imam dan apa yang wajib dia tinggalkan, apa yang ditinggalkan oleh imam. Sehingga di dalam sujud tilawah ini adalah ketika imam melakukan, makmum harus melakukan. Ketika imam meninggalkan, maka makmum juga harus meninggalkan. Ini yang disebutkan di sini adalah wujubul muwafaqah fiha fi'lan wa tarkan. Kemudian yang kedua, termasuk fuhsyul mukhalafah, perbedaan antara imam sama makmum yang sangat buruk dan nggak bisa diterima, yang bisa menghilangkan syaratnya jamaah adalah wujubul muwafaqah fiha fi'lan la tarkan. Ya. Wajibnya seorang makmum muwafaqah sama dengan imam fi'lan ketika apa yang dilakukan oleh imam la tarkan, akan tetapi tidak dengan yang ditinggalkan oleh imam. Ya. Di sini seperti apa? Seperti sujudus sahwi.
atau sujud sahwi. Sujud sahwi di sini ketika imam melakukannya, maka makmum harus wajib untuk mengikuti imam, yaitu melakukan sujud sahwi. Ya. Maka ketika seandainya imam melakukan sujud sahwi dan makmum tidak melakukan sujud sahwi, dikatakan tidak sah jamaahnya seorang makmum untuk mengikuti sholatnya imam tadi. Akan tetapi tidak dengan apa yang ditinggalkan oleh imam dari sujud sahwi tersebut. Ya, maksudnya apa? Kalau seandainya imam tidak melakukan sujud sahwi, ya, dengan sebab-sebab yang mungkin yang telah dilakukan atau disunahkan bagi dia untuk melakukan sujud sahwi, imam tidak melakukan sujud sahwi, berarti meninggalkan. Tapi seorang makmum melakukan sujud sahwi, maka ini tidak apa-apa, tidak masalah. Karena di sini wajibnya muwafaqah, wajibnya sesuai dengan imam itu fi'lan, apa yang dilakukan, akan tetapi latarkan tidak dengan yang ditinggalkan oleh imam. Sehingga kalau imam tidak melakukan, berarti imam itu meninggalkan. Bagi makmum tidak apa-apa untuk mukhalafah, berbeda dengan imam dengan melakukan apa yang ditinggalkan oleh imam. Kemudian yang terakhir yaitu ketika kapan? Imma liwujubil muwafaqati tarkan la fi'lan. Ketika sesuatu tersebut harus muwafaqah, harus sama antara makmum dan imam dengan apa yang dilakukan oleh si imam, tarkan la fi'lan. Ya, harus sama di dalam hal yang ditinggalkan imam, akan tetapi tidak dengan hal yang dilakukan oleh imam. Di sini dicontohkan seperti apa? Seperti kata tasyahudil awal, seperti tasyahud yang pertama. Ya, tasyahud yang pertama di sini berarti ketika seandainya imam meninggalkan tasyahud yang pertama, maka wujubul muwafaqati tarkan, wajib bagi makmum untuk sesuai atau sama dengan imam, yaitu tidak melakukan tasyahud awal. Akan tetapi la fi'lan. Ya. La fi'lan. Ya, tidak dengan apa yang dilakukan imam. Ya, maksudnya apa? Seandainya imam melakukan tasyahud awal, maka tidak masalah dan tidak membatalkan jamaahnya ketika makmum tidak melakukan tasyahud awal tersebut. Ya, tidak melakukan tasyahud awal tersebut. Ya, ini yang disebut fuhsyul mukhalafah atau perbedaan antara makmum sama imam yang bisa menjadikan jamaah di situ bisa hilang, bisa batal, sehingga dia tergolong bukan sholat berjamaah. Bahkan kalau dia tidak niat mufaroqah di sini, bisa membatalkan sholatnya. Ya, bisa membatalkan sholatnya. Kemudian syarat yang terakhir yaitu summa liyatabi'a al-ma'mum imamahu bi'tirafin bi'an yata'akhkhara taharrumuhu an jami'i taharrumi imamihi. Ya, syarat yang terakhir adalah seorang makmum harus mengikuti ya dengan takbirnya imam dengan apa? Bi'an yata'akhkhara taharrumuhu. Ya, sekiranya takbiratul ihramnya di sini disyaratkan harus lebih akhir daripada takbiratul ihramnya si imam. Tidak boleh bagi kita ketika ikut dengan sholatnya imam untuk melakukan sholat jamaah, seorang makmum untuk melakukan takbiratul ihram terlebih dahulu daripada imamnya, maka ini tidak sah jamaahnya dan sholatnya tersebut tidak tergolong sholat yang berjamaah. Ini syarat yang terakhir ya, sedikit kemudian ditambahi di sini an la yakunal imamu anqasu minal ma'mum bil unuthati awil khunuthah. Disyaratkan seorang makmum itu atau seorang imam tidak boleh lebih rendah daripada makmumnya. Ya, di sini dicontohkan apa maksudnya imam tidak boleh lebih rendah daripada makmumnya di dalam derajatnya. Di sini dikatakan imam tidak boleh lebih rendah ketika imamnya tersebut itu ternyata perempuan sedangkan makmumnya itu laki-laki, atau sebaliknya, atau imamnya tersebut itu khunuthah itu adalah khunsa itu adalah
dia yang mempunyai dua kemaluan, akan tetapi belum jelas di situ apakah dia ini termasuk yang laki-laki atau dihukumi dia ini perempuan, maka ini namanya khuntsa atau orang yang mempunyai dua kemaluan. Maka ini juga tidak boleh ketika dia menjadi imam sedangkan makmumnya itu seorang laki-laki ya. Kemudian kita bahas di sini sedikit ya faedah yang dijelaskan di sini makruhnya seorang itu menjadi imam yang disebutkan di dalam kitab Mughnil Muhtaj Lil Imam Khatib Syirbini. Beliau mengatakan di sini sedikit faedah yang sangat berharga kita bahas di sini. Yukrahu tanzihan ayya ummar rajulu qauman aktsaruhum lahu karihuna li amrin madmumin syar'an kawalim dhalim. Ya, makruh bagi seseorang untuk mengimami suatu kaum yang tidak suka kepada imam tersebut karena perkara yang syar'i. Ya, karena perkara yang syar'i. Di sini dijelaskan tidak suka atau benci atas perkara yang syar'i dari imamnya tersebut itu apa? Seperti kawalim dolim, seperti pemimpin yang dolim. Ya. Maka makruh ketika ada jamaah, yang mana jamaahnya tersebut imamnya ternyata pemimpin yang dolim, yang benar-benar dolim secara syariat untuk menjadi imam. Ya. Kemudian yang kedua, termasuk sesuatu yang makruh di sini di dalam jamaah adalah au mutaghallibin ala imamati sholah wala yastahiquha. Ketika ada seseorang yang dia ini ya sangat kuat ya, untuk menjadi imam di dalam sholat, tidak ada orang yang berani untuk melengsarkan dia atau menegur dia ya. Padahal dia ini la yastahiquha, padahal dia ini gak berhak, padahal dia ini masih kurang, padahal ada orang yang lain yang lebih tahu di dalam permasalahan sholat jamaah ya, yang lebih tahu ilmunya dan lebih tahu masalah hukum fikihnya. Akan tetapi seorang imam tersebut lebih kuat dari entah dari karena jabatannya atau karena dia ini seorang yang mempunyai di situ harta atau yang lain sebagainya, sehingga ketika dia menjadi imam tidak ada yang berani untuk menggantikannya, mutaghallib, padahal dia kurang berhak untuk, kurang cocok untuk menjadi imam. Banyak orang yang lain yang lebih baik daripada dia, maka ini juga termasuk makruh bagi dia, bagi jamaah tersebut untuk melakukan sholat bersama orang yang imamnya seperti itu. Au la yahtarizu minan najasah, atau imamnya ini kurang menjaga dari najis. Ini juga termasuk jamaah yang makruh ketika kita ikut dengan imam yang seperti itu. Au yamhu hayati sholah, atau imam yang suka untuk menghilangkan sunah-sunah hayat ya. Telah kita bahas apa itu sunah-sunah hayat di dalam pembahasan yang telah lalu. Ini juga termasuk makruh bagi kita untuk ikut jamaah dengan imam yang seperti itu. Au yata'atu ma'ashi ma'isyatan madmumah, atau seseorang yang mencari penghasilan kehidupan dari sesuatu yang tercela ya, sesuatu yang kurang baik, atau di dalam jual beli yang kurang baik. Au yu'ashirul fasaqah, atau seorang imam yang suka bergaul dengan orang-orang fasik, maka ketika kita mengikuti jamaahnya imam-imam seperti yang telah kita bahas tersebut, itu jamaahnya dihukumi jamaah yang makruh bagi kita untuk ikut jamaah kepada imam yang seperti itu. Bahkan yang lebih baik bagi kita untuk mencari jamaah yang lain, atau jamaah di rumah bersama istri, atau jamaah di rumah bersama keluarga ya. Di sini dikatakan wa inna sobahu lahal imamul a'dom, walaupun yang mengangkat imam-imam tersebut itu adalah pemimpin ya, adalah pemimpin yang paling tinggi, pemimpin yang berkuasa di situ, tetap jamaahnya dihukumi jamaah yang makruh ya. Ini sedikit faedah yang mungkin
Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Ya, mungkin sekian sedikit dari pembahasan syarat-syarat jamaah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.